berjumpa lagi dengan saya, Cak Lontong dan juga Mrs. Astiananta. Tampilan kita berdua hari ini spesial sekali. Ada apa ya, Cak? ini memang beda Mrs. Asti karena ini adalah persembahan spesial Little VIP dalam memperingati ulang tahun Metro TV yang ke-17. Wow. Karena kita ini mengusung tema Adi Warna Bangsa. Wow. Jadi kita sangat menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan dari bangsa kita ini. Harus kita jaga, kita pelihara, dan kita lestarikan. Betul, Itu setuju sekali. dia. Nah, dalam rangka juga menyambut Hari Ulang Tahun Metro TV, kita juga harus mengingatkan kepada para orang tua untuk semakin awas tentunya dalam mengawasi anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak masa kini atau biasa sebutannya lagi gaulnya Apa kids zaman now. Kids zaman now. Itu melek dan jago banget terhadap era-era digital sekarang ini. Teknologi digital tuh mereka udah kasih handphone aja, mereka udah tahu. Wah, ini mohon maaf ya, Miss Asti, Anda jika perlu khawatir, nggak perlu deg-degan. Kok belum minta maaf? Karena saya Ada juga apa ini? akan menghadirkan tamu VIP yang sangat luar biasa. Wow! Dia ini jago, jadi presenter jago, pidato jago, jadi co-host juga kayaknya piawai. Pasti kejutan buat Anda. Tentunya. Terutama buat Mrs. Asti. Aduh, saya Please penasaran. welcome Nihaya Suratno. Nihaya. Masih imut-imut begini? Lah, walaupun masih seperti ini, dia ini termasuk yang menang apa dulu? Reporter cilik media Indonesia terbaik dari 50 orang. Nah, itu dia. Pada tahun 2015 ya, benar. reporter cilik terbaik. Luar biasa. Sebentar. Jadi berarti malam hari ini begitu spesial karena yang akan mewawancarai tamu-tamu spesial kita adalah Nihaya. Betul Ya. sekali. Pengalaman mewawancarai siapa aja nih? Wawancara menteri itu ada 8, ada presiden. Pak Presiden pernah juga? Heeh. Waktu itu wawancara Jokowi tapi bareng-bareng sih. Di tapi istana? Di Istana Negara. Tamu berikut ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, yang tugas utamanya adalah menertibkan orang-orang yang nggak jujur, nangkepin yang korupsi, yang menghabiskan uang rakyat dan uang negara. Ini dengan hormat kita panggil Bapak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak. Selamat datang di Little VIP, Pak. Datang, Pak. Pak, ini perkenalkan Nihaya, Pak. Nihaya, Pak. Reporter cilik yang sudah sangat berpengalaman. Dan sekarang kita beri kesempatan Nihaya untuk mewawancara Bapak Saud. Kami persilakan. Ya. Kita akan duduk di sebelah sana, Pak. Kita beri tepuk tangan untuk Nihaya dan Terima Pak Saud. kasih. Silakan. Mari silakan duduk, Pak. ya? Selamat malam, Pak Saud. Malam, terima kasih Selamat Nihaya. datang di Little VIP. Yes, Apa kabarnya, Pak? bagus. Masih suka nangkepin koruptor gitu, Pak? Ya, kita digaji untuk itu. Kalau enggak malah istri saya bilang jangan pulang sebelum nangkap koruptor. Oh. Kalau boleh tahu, Pak, gimana sih rasanya kerja di KPK? Apalagi kan Bapak sebagai wakil ketua KPK ya? Tentu kami di KPK sangat bahagia karena kami dikasih kesempatan untuk bikin Indonesia lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur, dan lebih memiliki daya saing. Nah, kalau ditanya sekali lagi, apakah kita ragu-ragu? Enggak, karena kita ditolong oleh banyak. Masyarakat juga banyak membantu kita, jadi kita nggak takut. Kalau menurut Pak Saud sendiri itu, kenapa sih kejujuran itu penting? Kami di KPK itu mengatakan berani jujur hebat. Kejujuran ini akan menelurkan banyak hal. Kejujuran akan menimbulkan keadilan, kejujuran akan menimbulkan kebenaran, kejujuran akan menimbulkan kesejahteraan, kejujuran bahkan akan menimbulkan kenyamanan. Nah, oleh sebab itu jujur juga harus semua kita jujur. Tidak hanya satu pihak yang jujur. Kami di KPK memanut yang kami sebut sebagai 9 nilai. 9 nilai ini ya kita mulai jujur bahkan di tempat atas. Jujur, kemudian kita peduli.
Ada orang jujur tapi nggak peduli. Temennya sakit didiemin, temennya sakit nggak ditolongin ya. Setelah peduli kemudian kita mandiri. Jujur peduli tapi nggak mandiri juga nggak bisa. Kita tergantung terus sama orang lain. Apa dikit minta mamanya, bukan malah bantu mamanya ya. Nah kemudian disiplin. Tidur disiplin, sikat gigi harus disiplin ya kan. Kemudian kita juga harus tanggung jawab. Di KPK tanggung jawab itu kami membawa orang jahat ke depan pengadilan kemudian diadili. Itu tanggung jawab kita. Kita juga harus kerja keras. Kerja keras itu penting karena orang jahat lebih pintar dari kita. Betul. Ya kan? Ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus sederhana. Ya, kita harus membeli sesuai dengan yang kita mampu. Itu yang dimasukkan sederhana di sini. Kemudian kita berani. Ini pertanyaan Naya yang tadi. Harus ada keberanian. Nah, setelah berani kemudian baru kita adil. Jadi pertanyaan tadi di depan kalau keadilan itu biasanya kata berikutnya akan ikut. Korupsi itu kan jelas salah ya, tapi kenapa masih ada aja sih orang yang melakukan korupsi? Ya, itu tadi kalau belajar dari negara-negara maju, bahkan kita harus memulai dari yang sangat sederhana. Ketika yang sederhana itu tidak kita kerjakan, korupsi itu akan menjadi lebih besar. Karena korupsi itu adalah perilaku. Integritas tadi itu yang berani jujur, itu kan proses. Anak-anak di rumah harus dididik disiplin. Kalau malam harusnya jam 9 harus sudah masuk ke tempat tidur, harus juga tempat tidur, ya. Tapi ketika itu dibiarkan, dia nanti akan terbiasa terus menerus. Oleh sebab itu, sekali lagi kalau pertanyaannya kenapa ini masih banyak terus, ya ini harus kerja kita sama-sama. Kita mulai dari diri kita. Satu saja bikin masalah, nanti ngikut yang lain. Contoh yang sederhana. Satu saja orang melanggar lampu lalu lintas ketika nanti sedang ramai kan bisa menimbul celaka yang lain. Iya. Nah begitulah korupsi itu. Jadi makanya harus semua kita sama-sama. Tidak hanya presidennya, tidak hanya menterinya, tapi semuanya dari Jakarta sampai ke daerah-daerah. Nihaya, Kak Lontong nih tadi bilang sama saya ingin memberikan hadiah untuk Pak Saud. Oke. Iya. Ya. Oke. Tapi saya nggak boleh nerima loh. Kak Lontong bingung. Kalau yang ini boleh Pak, yang ini boleh. Ketua KPK. Saya bukan memberi hadiah. Apa? Ini memang punya Pak Saud, mau saya anterin ke depan. Gimana? Tadi kodenya gini Pak. Iya maksud. Dari saya untuk Bapak gitu. Ini punya Pak Saud, mau saya berikan. Oh, Bapak cuma bawain. Cuma bawain, ya bukan beri Allah, hadiah. gayanya sejuta. Ya Karena Allah. ini dengar-dengar. Apa itu, Cak? Pemirsa, Pak Saud ini selain melaksanakan tugas yang luar biasa, beliau ini juga jago main saksofon, betul Pak ya? Wow. Iya nggak jago sih, cuman I'm not profesional, saya nggak profesional tapi mencoba. Bagaimana Pak? Sudah dipersiapkan? Naya mungkin dengan bahasa Jermannya mencerdaskan, boleh? Apa? Lagu berikutnya adalah kupu-kupu. Iya. Das nächste Lied ist Schmetterling.
Selain meniup saksofon, nih Pak Sati juga jago menghipnotis. Menghipnotis? Sebentar. Oh kalau gitu kita menghipnotis jadikan... bukan tidur, bukan. Oh jadi maksudnya Calontong ilusionis? Bukan. Kalau saya bukan, saya beda pikirannya. Apa? Nanti saya tebak setelah yang ini deh. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Little VIP spesial ulang tahun Metro TV. Kumbi jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur, ya. Dia ketemu teman baru. Banyak teman barunya nanti di sana. Ketika nyampe di sana ada satu tarian di sana. Pernah lihat nggak tarian pakai bambu? Nah, Kumbi tertarik untuk nyoba, ya. Itu tariannya itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin gimana? Ya nggak mungkin lah. Masa Calontong tadi bilang, oh Pak Saud bisa 1, 2, 3 tek gitu. Orang pingsan. Nggak gitu maksudnya menghipnotis. bukan menghipnotis yang begini. Iya. Yang begini loh. Ya, sama. Nggak mungkin. Kalau Maksudnya menurut itu analisa saya tuh... menghipnotis bukan dalam arti membuat orang tidur, berhipnotis, tapi menghipnotis dengan bercerita. Oh itu yang saya pikirkan. Mendongeng storytelling gitu kan. Nah, ini makanya pemirsa, nanti kita akan saksikan bersama bagaimana Pak Saud akan mendongeng untuk kita semua. Nah, tapi sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Saud. Terima kasih Pak Saud. Ketua KPK sudah berkenan hadir dan mampir di Little VIP. Mudah-mudahan tugas Bapak selalu dilindungi. Amin. Yang Maha Kuasa dan bisa berjalan lancar. Amin. Dan negara kita terbebas dari korupsi dan koruptor. Amin, amin, amin. Terima kasih juga nih Ayah sudah tadi mewawancara Pak Saud. Nah, sekarang saatnya Bapak Saud akan mendongeng. Dan adik-adik silakan ke depan mendengarkan Bapak Saud. Iya. Wow, antusias ya, luar biasa ya. Oke, Ya, udah. ikut deh sini ya. Oke, baiklah kalau begitu. Tamu-tamu istimewa kita dengarkan sama-sama. Ini dia dongeng yang akan dibawakan oleh Pak Saud. Nanti saya ditemani oleh satu kumbang. Namanya Kumbi. Siapa? Kumbi. Boleh nggak saya jemput Kumbinya? Boleh. Bentar ya. Hai. Ya, sini, Mas. Ya. Ini siapa namanya? Kumbi jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur, ya. Dia ketemu teman baru. Banyak teman barunya nanti di sana. Ketika nyampe di sana ada satu tarian di sana. Pernah lihat nggak tarian pakai bambu? Nah, Kumbi tertarik untuk nyoba, ya. Itu tariannya itu pakai bambu itu, ya. Di Nusa Tenggara Timur, ya. Dia jalan ke sana, kemudian dia bilang, geraknya gimana sih? Tariknya itu kan ada bambu ya, goyang-goyang. Ya, nah itu bambu itu. Kemudian teman-temannya bilang, gampang Kumbi, kamu gerakin aja kaki kamu. Dia bilang gitu, yang lain megang bambunya. Kemudian, rupanya Kumbi mikir, dia suka sekali, tapi kok ada satu temennya, namanya Modo. Siapa? Modo ini kok kelihatannya merenung aja gitu, ngeliatin waktu orang nari-nari dia ngeliatin aja, Modo ngeliatin aja. Kumbi terus mikir, ini kenapa ya Modo kok begini, ya kan? Modo kemudian dia bilang gini, Modo, kamu sakit, kok dia merenung gitu ya kan? Dia ditanya, nah kemudian dia bilang giginya lagi sakit kali. Kalau sakit gigi biasanya kenapa ya? Biasanya nggak pernah sikat gigi kali ya? Modo kali ya? Ya. Jadi dia bilang sih alasannya memang benar sakit gigi. Ya kan? Ketika sakit gigi teman-teman yang lain kita harus nolong kalau teman kita sakit. Kalau teman kita sakit nolong nggak? Nolong. Jadi teman-temannya itu pada datang pingin nolong dia. Masing-masing bawa macem-macem. Ada kuda bawa teh panas. Ya kan? Udah bawa teh panas, kemudian ada temennya lagi, ada yang bawa daun sirih. Nah kemudian
Setelah itu dia bilang begini, aku dulu dong, kasih daun cengkeh dulu, daun sirih dulu. Ah ribut sekali, dia bilang begitu. Ya kan semuanya pingin nolongin. Adik-adik juga gitu ya, kalau pingin ada teman yang sakit, pingin nolong, buru-buru pingin nolong ya. Nah itu bagus, karena temannya sakit kita harus nolong. Kemudian mereka merasa harus berbuat lebih dulu. Domo pusing. Apa dia bilang? Tadi gimana salamnya tadi? Kalau tepuk diam tadi apa kata-katanya? Tepuk diam. Ah. Terus? Diam. Ah, Domo juga ngomong gitu. Diam, gitu ya. Dia marah gitu ya. Modo itu rupanya bukan sakit gigi. Dia bilang gini, saya bukan sakit gigi, tapi saya tidak harus menari. Saya tidak bisa menari. Jadi dia pura-pura sakit supaya menari. Boleh nggak pura-pura kayak gitu? Tidak boleh. Nah, makanya oleh temennya, Modo, Osi bilang, ini Osi, Modo, kamu nggak boleh bohong. Ya kan, dia bilang, hanya aku tidak bisa menari, kemudian aku takut. Dia bilang begitu. Karena saya nggak bisa menari, saya takut. Maaf, takut merepotkan teman-teman. Kalau kakinya kejepit sakit, nanti bawa ke dokter. Jadi dia nggak mau. Ya gitu ya. Nah, kemudian teman-temannya menari lagi. Setelah tahu Modo tidak sakit, kemudian mereka ayo kita nari lagi. Kemudian Kumbi juga bisa, karena Kumbi tadi bisa kan? Kumbi bisa nari tadi kan? Nah, Kumbi mereka nari lagi, teman-temannya mikir, wah Modo diapain dong? Masa kita main sendirian? Ya kan, gak enak dong kita main, teman yang lain gak main, bener gak? Ajak teman yang lain harus diajak main. Terus kemudian mereka mikir, aku tahu. Ada yang bilang begitu, satu orang temannya. Aku tahu, dia bilang. Kemudian apa? Temannya itu mengambil gendang. Ya kan? Ngambil gendang dikasih, kemudian Modo bermain gendang. Kemudian mereka melanjutkan tarinya, Modo bermain gendang, kemudian permainan dilanjutkan. Jadi anak-anak, adik-adik, senangnya kita main apa, senangnya kemampuan kita di mana, tertariknya di mana, pasti akan bisa bermain bersama-sama. Kemudian mereka melanjutkan tarinya, Modo memukul gendangnya. Ya, sampai di situ mereka sampai capek. Sampai capek udah sore, baru mereka pulang ke rumahnya. Sampai situ dulu. Jadi kesimpulannya, kita harus kerjasama sesuai dengan minat kita. Ini adik siapa namanya? Ini siapa namanya sayang? Michelle, kamu mau senang musik apa? Piano. Ada yang bikin biola? Biola. Ada yang megang pianika? Iya. Terus ada yang mau jadi balerina? Keren. Jadi setiap orang kita mempunyai minat sendiri-sendiri. Karena menurut Carlontong apa? Setiap anak ya adalah istimewa. Ya, oke. Kalau kita katakan mereka hari ini umurnya 7 tahun, saya tadi ngomong anak umur 7 tahun, kita bayangkan 30 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian mereka menjadi orang-orang yang penentu di Indonesia. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan menentukan Indonesia menjadi seperti apa. Orang bilang